البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 194. Masuk bab yang baru ya dari Syarah Kitabil Iman. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-babus sadis babu ita'amu ta'am minal Islam. Memberikan makanan itu bagian dari Islam. Kalau bagian dari Islam berarti dia juga bagian dari iman. Syarhu unwanil bab, syarah bagi tajuk bab ini. Aradal Imamul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah menginginkan biqaulihi babu ita'ami ta'am minal iman, minal Islam. Memberikan makanan itu bagian dari Islam. Bayana anna ita'ama ta'am, beliau ingin menjelaskan bahwasanya min khisalil Islam, itu termasuk dari karakter Islam. Bal min khairi khisalih, bahkan termasuk karakternya yang terbaik. Berdasarkan dalil yang sebelumnya dan dalil yang akan beliau datangkan. Baik. Hadis yang keberapa sekarang? 12. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, as-saniya asyar. Hadis yang ke-12, haddatsana Amr bin Khalid. Qal haddatsana Al-Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepat-cepat dikerjakan. Ayyul islami khair, Islam apa yang paling baik, yaitu karakter Islam mana yang paling baik? Qal tut'imut ta'am, engkau memberikan makanan. Ini amalan anggota badan. Wa taqra'us salam, ini amalan lisan. Yang tadi tangan ya, sekarang lisan. Engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Rijalu sanatih Amr bin Khalid, yang gurunya Imam Bukhari, Amr bin Khalid ibn Farrukh At-Tamimi Al-Hanzali wa yuqal Al-Khuzail Harrani Al-Jazari Nazilu Misr, tinggal di Mesir. Si Koton Sabat, ada catatan kakinya, yaitu bukan Amr bin Khalid Al-Wasiti Abu Khalid, yang tadi Abul Hasan. Adapun yang Abu Khalid fahuwa matruk. Ini guru dari siapa? Ibnu Majah. Dan bukan pula Amr ibnu Khalid Al-Kufi Abu Hafs, karena dia mungkarul hadis. Jadi guru Imam Bukhari sama-sama Amr bin Khalid, tapi ini orang yang terpilih, si Qatun Sabat. Kembali ke atas, wal-Laits huwa Abul Harith Al-Laits bin Sa'ad ibni Abdurrahman Al-Fahmi. Abul Harith, harusnya cukup satu aja ya, tak perlu diulang lagi. Abul Harith Al-Imam Al-Misri, Siqatun sabtun muftiyun nabil, mufti yang pandai. Baik. Dikatakan apa? Beliau lebih sikoh dan lebih fakih daripada Imam Malik, tapi syuhrahnya, popularitinya memang Allah takdirkan untuk Imam Malik. Tak masalah. Yang penting menolong agama Islam walaupun tidak sepopuler yang Imam Malik, tak masalah. Kemudian wa Yazid huwa Abu Raja Yazid ibnu Abi Habib. Wasmuhu Suwaid al-Asdi. Ini rawi ini telah kita lewati ya di dalam apa itu? Muhadarah kemarin. Iya, Yazid bin Abi Habib dari Abil Khair dari Uqbah bin Amir. Tentang apa? Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainal ibad. Setiap orang ada di bawah naungan sedekahnya sehingga diputuskan di antara para hamba. Baik, ini Yazid bin Abi Habib. Cuma kalau di sini jalurnya tidak seperti jalur Imam Ahmad. Kalau Imam Bukhari Amr bin Khalid dari Laits. Kalau Imam Ahmad kemarin kita jalurnya dari siapa itu ya kemarin itu? Dari Ibnu Ishaq, dari gurunya dari Yazid bin Abi Habib. Ana terlupakan gurunya kemarin siapa? Imam Ibnul Mubarak. Baik.
Kemudian wa Abul Khair yang tadi Yazid bin Abi Habib, Abu Raja Al-Misri Thiqah. Wa Abul Khair ini mestinya apa? Kasrahnya harus dibuang ya. Abul Khair huwa Marsad ibnu Abdillah Al-Yazani Abul Khair Al-Misri Al-Faqih. Tayyib. Dari yang pertama sehingga Abul Khair semuanya Misri. Bahkan apa? Abdullah bin Amr ibnu As juga Misri. Mesir ikut bapaknya. Tayyib. Al-Faqih siqatun fadil. Lazama Uqbata bin Amir. Uqbata bin Amir radhiyallahu anhu isrina sanah. 20 tahun selalu menyertai Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir jadi gubernur selama kurang lebih 20 tahun memang di Mesir. Wa Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma qad marrat bina tarjumatuhu fi syarhil hadisil ashir. Telah kita lewati pada syarah hadis yang ke-10. Wa huwa nazilu Misr aidan, tinggal di Mesir juga. Fasara hadas sanad musalsalan bil Misriyin. Jadilah sanad ini sambung menyambung dengan orang Mesir. Fasanad sahihun qata'a, maka sanadnya sahih secara pasti. Walam yanfarid Abul Hasan Amr bin Khalid Al-Basr Al-Misri bihadal hadis. Tayyib, Amr bin Khalid tidak menyendiri dengan hadis ini. Bal taba'ahu Qutaibah bin Sa'id. Abu Raja Al-Baghlani. Dari mana beliau itu? Dari Afghanistan. Kama akhrajahul Bukhari fi sahih bi rakam as-samin wal ishrin. Faqal hadatsana Qutaibah qal hadatsana Lais bih. Kemudian yang berikutnya adalah penguat-penguat yang lain, boleh dilihat sendiri. Syarhul hadis. Qauluhu anna rajulan, ini jelas asalnya kalau qala inna rajulan. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam apa yang paling baik? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Kalau lafaz yang pertama kalimatnya apa? Ayul islami afdol. Ujung-ujungnya afdol dengan khair boleh saling menggantikan, afdol dan akhyar. Tayyib. Al-muradu minhu khisalul ayu khisalil Islam. Yang dimaksudkan dari pertanyaan tadi adalah karakter Islam mana? Wa umurih, dan urusan Islam yang mana? Wa ahwalih, keadaan Islam yang mana? Khair, yang terbaik. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama rahimahumullah, qauluhu ayyul islami khair maknahu ayu khisalih. Islam apa yang terbaik, yaitu karakter Islam apa? Wa umurih wa ahwalih. Baik. Urusannya dan keadaannya. Selesai dari syarah Nawawi. Wal muradu bil islami huna al haqiqiyul kamil. Yang dimaksudkan dengan Islam di sini Islam yang hakiki dan sempurna, bukan asal Islam. Kalau asal Islam, ma'ruf rukun Islam itu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa muraduhu al-islamu tam al-kamil. Islam yang lengkap dan sempurna. Wa hadhihi darajah fil Islam fadlun wa laysat wajibah. Level ini di dalam Islam adalah keutamaan, bukan sampai kepada kewajiban. Iya, tak wajib setiap hari memberikan makan kepada tetangga, dan tidak wajib memulai salam, ma'ruf. Untuk masalah itu adalah apa? Mustahab secara umumnya. Wa inama hiya ihsan. Karakter-karakter tadi adalah kebajikan. Wa amma salamatul muslimin. Adapun keselamatan kaum muslimin minal lisani wal yad, dari lidah dan tangan, sebagaimana dilewati dalam hadis yang sebelumnya, fawajibatun. Maka jelas ini wajib, bukan sekedar masalah mustahab atau semacam itu. Ini wajib tentunya, menjaga keselamatan sesama saudara. Idza kanat min ghairi haqq. Apabila mengganggunya tadi bukan dengan alasan yang benar, tak masalah. Baik. Fa in kanati salamatu min apa ini? Min haqqin kana aidan fadla. Kemudian, akhirnya ini kemudian ya. Apabila keselamatan itu dari suatu hak,
maka itu juga termasuk keutamaan, yaitu tidak sampai wajib. Wallahu alam. Seandainya beliau memberikan contoh, apa contoh hak yang tidak sampai wajib? Walaupun ada aja tentunya, tapi tidak sampai wajib. Maka tidak sampai wajib, berarti sekedar keutamaan kalau kita mampu melakukan yang seperti itu. Menyelamatkan orang dari perkara yang seperti itu, yang tidak sampai wajib. Gangguannya tidak sampai haram berarti. Wa qad jama'a Allah Ta'ala bainal afdal. Allah Ta'ala telah menggabungkan antara perkara-perkara yang paling utama bin nida dengan seruan. Wa tarkil adha dan meninggalkan gangguan. Fi wasfil muttaqin di dalam sifat orang-orang yang bertakwa. Fi qaulih dalam firman-Nya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini jelas keutamaan-keutamaan, tidak sampai wajib asalnya ya. Kecuali kalau masalah zakat, kalau sudah sampai nisab dan haul atau nafkah untuk anak istri. Tapi secara umum infak itu mustahab. Fis sarra'i wad dharra, dalam suasana lapang ataupun suasana susah, suasana sempit. Wal kaziminal ghaid, dan orang yang menahan amarah. Lihat peristiwanya apa. Wal afina anin nas, memberikan maaf pada orang-orang. Banyak ulama merajihkan memberikan maaf ini mustahab. Baik. Karena boleh juga dia memilih apa? Menuntut balas yang setimbang. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Baik, namun barang siapa memberikan pemaafan dan perbaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Jadi pemaafan itu mustahab, tidak sampai wajib. Mungkin ini yang dimaksudkan dengan hak di situ, walaupun bahasanya mungkin agak perlu disyarah panjang, yaitu dia punya hak untuk membalas, tetapi dia menyelamatkan diri dari pengambilan hak tadi. Dia memilih memaafkan. Maka jelas yang seperti ini tidak sampai wajib, tapi fadl, keutamaan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Fahada ihsanun wa fadl, kata Imam Ibnu Rajab, ini adalah kebajikan dan keutamaan. Wahuwa badlun nida. Tayyib. Ini nida berarti bukan panggilan ya, nada berarti kalau ini. Ya, bukan panggilan. Jadi mestinya tadi nada bukan nida, ana salah. Nada adalah kebaikan. Badlun nada yaitu mencurahkan kebaikan. Wahtimalul adza, dan memikul gangguan, sakit hati tapi menahan amarah, disakiti tetapi memaafkan. Ini tidak sampai wajib. Boleh membalas sesuai dengan kadarnya. Wa jama'a fil hadis, Nabi di dalam hadis tadi menggabungkan baina it'ami ta'am wa ifsya'is salam, antara memberikan makanan dan menebarkan salam. Li'annahu bihi yajtami'ul ihsan, karena dengan cara itu terkumpullah perbuatan kebajikan bil qauli wal fi'il, dengan ucapan dan perbuatan. Berarti orang yang datang ke rumah tetangganya, assalamualaikum, ini ada lai cikang, assalamualaikum, ini ada roti canai. Berarti dia menggabungkan dua sekaligus ya. Ada salam, ada memberi makanan. Ayo, jayid. Wa huwa akmalul ihsan, dan ini adalah ihsan yang paling sempurna, yaitu gabungan antara ucapan dan perbuatan. Wa inna makana hadza khairal Islam, hanyalah ini baik. Tentunya apa? Ba'dal ityani bi faraidil Islam, setelah dia mendatangkan kewajiban-kewajiban Islam. Tetapi yang terbaik ya, rukun Islam itu sendiri. Tak mungkin sekedar mengucapkan salam itu lebih baik daripada haji, daripada puasa Ramadan, tak mungkin. Jelas rukun Islam itu terbaik. Cuma yang setelah itu, bagus, di sini Imam Ibnu Rajab mengingatkan, itu terbaik setelah dipenuhinya kewajiban-kewajiban tadi. Wa wajibatiha, setelah datangkannya kewajiban-kewajiban Islam, wajibatih. Faman ata bi faraidil Islam, maka barang siapa mendatangkan kewajiban-kewajiban Islam, tulis. Semangat menulis. Mana tadi? Summartaqa ila darajatil ihsan, kemudian dia naik kepada level ihsan. Ilan nas, berbuat kebajikan pada umat manusia, kana khairan mimmal lam yartaqi ila hadhihi darajah. Maka dia lebih baik daripada orang yang tidak naik kepada level tadi. Wa afdala aidan, dan dia lebih utama juga. Intinya sama ya, akhyar dan afdol.
Walaisal murad, dan bukan yang dimaksudkan dari hadis Ibni Amr bin Al-As tadi, annamani qtasara ala hadhihi darajah fahuwa khair, bahwasanya orang yang membatasi diri dengan level tadi, level apa itu, memberi makan dan mengucapkan salam, dia lebih baik min ghairihi mutlaqa, daripada orang yang lain secara mutlak. Jelas rukun Islam lebih baik daripada yang tadi. Wala anna ita'am ta'am walinal kalam, bukan pula yang diinginkan adalah bahwasanya memberikan makanan dan halusnya perkataan khairun min arkanil Islam, itu lebih baik daripada rukun Islam. Ya, bukan begitu memang. Wa mabanihil khams, dan bangunan-bangunan Islam yang 5 itu, ya rukun itu tadi. Fa inna ita'am ta'am, karena sesungguhnya memberikan makanan, wassalam, yaitu ilqa'us salam atau ifsya'us salam, la yakunani minal Islam, tidak termasuk dari Islam, illa bin nisbah, kecuali dilihat dari sisi ilaman amanabillah, orang yang memang beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, memangnya orang mukmin. Adapun kalau orang kafir salam, kita tidak mengatakan oh engkau Islam terbaik, tentunya bukan begitu. Karena ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Rukun harus ditunaikan dulu. Waqad za'amal hakimi wa ghairuh, al-hakimi dan yang selainnya menyatakan annahu asya'i kadza, kalau Nabi mengatakan perkara terbaik adalah demikian. Oh ya, tayyib. Al-murad tafdiluhu min wajhin duna wajh. Yang dimaksudkan adalah yaitu diutamakannya perkara tadi dari salah satu sisi, bukan dari semua sisi. Dan ini sering ya dalam hadis-hadis. Cuma kata Imam Ibnu Rajab kali ini bukan itu. Jelas dalam hadis-hadis yang lain sering Nabi menggunakan pola macam itu, pengutamaan dari suatu sisi, bukan dari seluruh sisi. Seperti apa itu? Khairun nas, siapa itu? Khuraim al-Usaidi. Jelas Abu Bakar lebih baik. Cuma dari satu sisi dia khair begini dan begini misalkan. Wa fi waqtin duna waqt, di suatu masa bukan masa yang lainnya. Auli syakhsin duna syakhs, atau untuk orang tertentu bukan orang yang lainnya. Wala yuradu tafdiluh, bukanlah yang dimaksudkan dengan pengutamaannya itu alal asya'i kulliha, atas seluruh perkara. Baik. Sebagaimana dikatakan afdhalul a'mal adalah as-shalah. Tapi dari sudut pandang yang lain ternyata jihad lebih utama, walaupun digabungkan antara sholat dengan puasa, tetap tidak mampu untuk ya'dilul jihad, untuk menyetarai jihad. Keutamaan dilihat dari satu sisi, bukan dari semua sisi. Au yakunul murad, atau boleh jadi yang dimaksudkan oleh Nabi tadi innahu min, jadi ada min khairil asya, termasuk amalan yang paling baik atau perkara yang paling baik, bukan paling baik secara mutlak. Seperti apa itu? Seperti waman adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku. Ini soal ingkari bimana nafi, tak ada yang lebih zalim. Kata Imam Nawawi maksudnya termasuk kezaliman yang paling besar, bukan mutlak. Jelas yang secara mutlak ya kesyirikan. Tapi ini termasuk kezaliman yang paling besar adalah menggambar makhluk bernyawa. Walaupun tetap ada linknya ya dengan masalah kesyirikan, meniru-niru Allah dalam masalah rububiyah, mencoba-coba membuat atau membuka pintu kesyirikan, syirik dalam uluhiyah nantinya kalau membuat gambar itu. Jadi tetap ada kaitan dengan masalah kesyirikan lagi. La khairun mutlaqah, bukan yang terbaik secara mutlak. Cuma kata beliau, wa hadza fihi nadhar. Walaupun kalau dalil-dalil yang lain sesuai, tapi untuk masalah hadis Ibnu Amr bin Al-As ini harus diperiksa lagi, kata Imam Ibnu Rajab. Ya rahmatullah. Wa huwa mukhalifun lidzahir, dan ini menyelisihi. Zahirnya sudah mengatakan yang terbaik dua amalan ini. Tapi telah dijelaskan hadis ini telah dikhususkan, yaitu terbaik setelah rukun Islam misalkan. Karena ini amalan mustahab. Tetap yang wajib lebih utama daripada yang mustahab. Walau kana hadza haqqa, seandainya penjelasan dari beberapa ulama tadi itu benar, la mahtija ila ta'wili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman qalalah,
niscaya tidak perlu untuk menakwilkan ucapan Nabi SAW kepada orang yang mengatakan pada beliau, ya khairal bariyah, wahai makhluk terbaik, bariyah. Wazan fa'ilah bimana maf'ulah. Allah al-bari, pencipta. Makhluk apa? Bariyah. Kenapa bukan bari'ah? Nah, bari'ah itu qiraah waras, bari'ah. Kalau qiraah kita bariyah. Intinya apa? Seandainya maksudnya adalah min, niscaya Nabi tak perlu untuk menyalahkan ucapan tadi. Fakal Nabi mengatakan Ibrahim, itu Ibrahim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas. Qal wa qata awwalahul a'immah. Para imam telah menakwilkan itu. Walaupun jelas prakteknya Nabi Muhammad tetap lebih baik dari Nabi Ibrahim, kesimpulannya nanti. Tapi kenapa Nabi Muhammad bilang itu Ibrahim? Ada beberapa penakwilan. Faqala al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad mengatakan huwa al Nabi Muhammad mengucapkan tadi dalam pola ketawaduan. Berarti ujung-ujungnya tidak seberapa salah ucapan beberapa ulama tadi, yaitu khairiyahnya itu dari beberapa sisi atau dari suatu sisi, bukan dari seluruh sisi. Jadi Nabi mengatakan yang terbaik Ibrahim bukan dari semua sisi, tapi dari sisi ketawaduan beliau. Beliau tidak ingin mengatakan memang saya lebih baik, tak. Ya sudah, dari sisi ketawaduan saya akan mengatakan Ibrahim lebih baik. Walakin nahada yakrubu min qauli man ta'awwal. Tetapi pendapat ini dekat, pendapat Imam Ahmad ini dekat dengan perkataan orang yang menakwilkan afdal bimakna fadil, amalan yang utama. Thayyib. Waqal, dan dia mengatakan inna af'al la taqtadil musyarakah. Iya, terkadang begitu. Lihat korinahnya. Lafaz af'al itu tidak menuntut adanya perkongsian atau perserikatan. Berarti apa? Bukan berarti lebih baik, berarti ini baik, itu baik, tapi ini lebih baik. Belum tentu. Buktinya apa? Ya memang kembali ke korinah. Seperti apa? Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Pada hari kiamat itu penduduk surga lebih baik tempat menetapnya dan lebih bagus tempat tidurnya. Bukan berarti orang neraka baik, cuma surga lebih baik, tak neraka. Baik. Maro'a itu khairan qattu. Saya tidak melihat kebaikan sama sekali. Tapi khair atau akhyar atau ahsan di sini bimakna apa? Bimakna isim fa'il. Atau apa itu? Hasan, iya. Sifat musyabahah. Baik. Ahsan bimakna hasan. Atau khair bimakna, gimana kita mengartikan ya, khair juga ya. Tapi tidak sampai terbaik. Tapi memang ini yang baik, itu tidak baik. Masalah surga dan neraka. Terkadang seperti itu. Wahada ghairu muttarad, dan ini tidak baku, betul. Tidak selalu pola seperti itu. Lihat korinahnya. Indal Basriyin, menurut Basriyun, memang tidak pasti yang seperti ini. Lihat korinahnya agar kita paham apa yang diinginkan oleh Allah atau apa yang diinginkan oleh Nabi. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari apa itu dalalatul alfaz dan ma'anil ahruf, atau ya itu tadi kitab dalalatul alfaz dan alfaz dan ma'anil ahruf itu penting sekali. Dan juga memahami kitab ulumil Quran, balaghah dan semacam itu. Wa yata'awwalu, ini kembali kemana ya? Wa yuta'awwal, seandainya naibul fa'il. Wa yuta'awwalu ma warada minhu, dan ditakwilkan apa yang datang dari Nabi tentang lafaz-lafaz yang seperti ini. Wa hakaka hukiya, tak tahu mana yang sesuai. Kalau hukiya, wa hukiya anil kufiyin, dinukilkan dari orang-orang Kufah, annahu muttarad, yaitu ini baku selalu. Kalau af'al berarti adalah sekedar apa? Fa'il. Afdal bermakna fadil. Tapi tentunya ini tidak betul kalau selalu demikian. Kalau dikatakan Abu Bakar As-Siddiq khairuna, tak akan maksudnya sekedar khair di antara kami, tapi bukan yang terbaik. Tak boleh semuanya langsung dijadikan wazan af'al bimakna fa'il, tidak boleh. Tapi lihat korinahnya, memang Abu Bakar memang akhyar, yang terbaik dan afdol. La yahtaju ila ta'wil, tidak memerlukan takwil. Atau maksudnya kufin bukan kembali ke af'al bimakna fa'il, tapi bahwasanya af'al pasti selalu adalah apa? Bimakna yang terbaik. Ya memang asalnya hukum dohirnya adalah af'al adalah yang menunjukkan yang paling. Kecuali korinah yang memalingkan. Wa qauluhu
wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sabda Nabi bahwasanya karakter Islam terbaik adalah engkau mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Hadza afdalu anwa'i ifsya'is salam. Ini jenis paling utama, ya bukan hanya memberikan pada orang yang dikenal, bahkan yang tidak dikenal pun mendapatkan dari orang ini. Jelas ini paling utama. Wa fil musnad an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Ibnu Mas'ud Abu siapa ya? Siapa yang ingat? Ibnu Mas'ud Abu siapa? Ya. Ayo Abu Abdurrahman. Rumah beliau mana rumah beliau? Ya. Iya, asalnya Makkah, kemudian pindah ke Madinah, setelah itu di Kufah, setelah itu di Syam. Baik. Marfu'an inna min asyratis sa'ah as-salama bil ma'rifah. Sesungguhnya termasuk dari tanda hari kiamat adalah mengucapkan salam hanya dengan sebab orang itu dikenal. Hadisnya sahih, ana telah takhrij itu di dalam kitab khusus masalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Iya. Mutarad yaitu baku, yaitu pasti. Ini kalau pembahasan dalam masalah syarah. Tapi kalau dalam pembahasan dalam masalah usul fikih, muttarid maksudnya adalah wasfun tordi, yaitu sifat yang hanya disebut tapi tidak berkesan dalam hukum. Seperti apa? Wasfun tordi, sekedar disebut tapi tidak berkesan, yaitu ada orang yang datang memukuli kepalanya mengatakan, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah saya binasa. Kenapa engkau binasa? Oh, saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Sifat badui yang memukuli kepalanya ini wasfun tordi, bukan berarti yang tidak begini berarti dia dimaafkan. Baik. Kalau dia badui maka dia terkena hukum, kalau dia bukan badui maka dia tidak terkena hukum, bukan begitu. Jadi sifat ini dikatakan wasfun tordi, wasfun muttarid atau muttarad, sifat yang tidak berpengaruh. Tapi kalau dalam syarah-syarah muttarad atau dalam kitab-kitab tertentu seringkali maksudnya adalah yang pasti, hukum yang pasti dan selalu berlaku. Selesai dari Fathul Bari. Intinya apa? Wa alam yang roji adalah kalam basriyun. Memang asalnya af'al tujuannya memang untuk menunjukkan ini lebih utama dari yang itu. Dan dua-duanya utama. Tetapi terkadang kalau ada korinah yang memalingkan, maka kita ikuti korinah tadi. Maksudnya ini utama, yang itu ternyata tidak utama sama sekali. Lihat korinahnya. Baik, kita lanjutkan. Wala syakka annal musallama alaih huwal ma'dzunu lidzalik. Tiada keraguan bahwasanya orang yang diberi salam memang orang yang diizinkan untuk diberi salam. Wa amma salam, salam pada orang kafir, awil mubtadi ataupun mubtadi, fala yajuz, ini tak boleh. Kenapa? Ada dalil yang mengkhususkan. Dan itu biasa, dalil umum dikhususkan oleh dalil yang lain. Kama huwa ma'rufun bi adillatin ukhra. Sebagaimana itu telah dikenali dengan dalil-dalil yang lain. Sampai kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau, apa itu, Raudhatun Nadhir, dalam usul fikih, beliau mengatakan, kalau nggak salah dalam Raudhatun Nadhir, semua dalil-dalil umum itu telah dikhususkan kecuali 4 dalil. Taib. Menurut beliau, jelas rata-rata dalil umum ada dalil yang mengkhususkan, itu biasa. Lihat dalil yang lain memang. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa yakhruju min umumi dzalik, keluar dari keumuman masalah ini, malla yajuzu bada'atuhu bis salam. Orang yang tidak boleh kita memulai dia dengan salam, ka ahlil kitab, seperti ahli kitab, inda jumhuril ulama, menurut jumhuril ulama. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji, dari kalangan Malikiyah. Nah, dari jalur beliau rata-rata sanad ke Muwatta Imam Malik. Bukan semua tapi rata-rata. Wa aslu hadza, asal dari pembahasan ini, annas salam syiarul Islam, bahwasanya salam adalah termasuk syiar, lambang dari Islam. Syuri'a ifsya'uhu inda liqa'i kulli muslim, disyariatkan dia ditebarkan, ifsya' bimana izhar, wa i'lan, penyebaran dan pengumuman, tatkala berjumpa dengan setiap muslim, mimman arafta wa mimman lam ta'rif, dari orang yang engkau kenal dan dari orang yang tidak engkau kenal, illa ayyamna aminhu ma yukhafu, kira-kira yukhafu kah yakhafu, ma yukhaf, kecuali apabila
ada sesuatu yang dikhawatirkan yang menghalangi dari itu. Ya, ada dalil yang lain. Minal fitnah, fitnah yaitu misalkan kenapa Rasulullah tidak menyalami tiga sahabat itu padahal mereka tidak sampai berbuat bid'ah? Ya karena Rasulullah khawatir ini dan itu sebagai pelajaran bagi yang lain agar tidak berbuat itu, apalagi berbuat bid'ah. Thayyib. Wa ta'ridi lil fusuq atau ta'rid yaitu memberikan isyarat untuk berbuat kefasikan. Maka yang seperti ini tidak perlu disalami. Orang yang kalau disalami malah nanti melakukan kefasikan. Misalkan apa? Ya misalkan yang para wanita mungkin kalau disalami malah nanti jadi semakin timbul fitnah. Nah, kalau yang tidak timbul fitnah ini masuk pada keumuman dalil tak masalah. Tapi kadang seperti waktu kita di university namanya university umum kayak gitu kan. Kita tak nyalami malah salamin kita dong. Wah, ini menggoda orang seperti itu. Yang lain lebih parah, godain kita. Itu memang jelas akan membuat kekacauan, kerusakan dan fitnah yang seperti itu. Nah, yang seperti itu jangan disalami karena fitnahnya besar. Selesai dari Al-Muntaqa. Wa hadzal hadis jama'a baina qada'i haqqil muslim al-badani wa haqqil muslim al-qauli. Hadis ini menggabungkan antara penunaian hak muslim yang sifatnya badaniyah, berarti diantaranya apa? Tangan. Dan hak muslim yang sifatnya perkataan, yaitu salam, lidah. Wa bidzalika yanalu fa'iluhu khaira khisalil Islam. Dengan itu pelakunya akan meraih karakter Islam yang terbaik. Panjang tak ya? Kita coba sedikit ya. Qala al-Imamul Khattabi rahimahullah qauluhu ayyul islami khair. Islam apa yang terbaik? Yurid ayya khisalil islami khair. Ini telah disebut berulang kali. Karakter Islam apa yang terbaik? Semuanya tengok sini ya. Tayyib. Wadalla sarful jawabi an islami wa a'malih. Dipalingkannya jawaban dari jumlah karakter Islam dan amalan Islam ilama yajibu min hukukil adamiyin menuju kepada sesuatu yang wajib ditunaikan berupa hak-hak adamiyin. Yang ditanyakan karakter Islam, tahu-tahu yang disebutkan adalah hak-hak kaum muslimin. Ala annal mas'alah, maka dalla menunjukkan bahwasanya masalah ini innama aradat minas sa'il, datang dari si penanya, an hukukihimul wajibati alaihim, tentang hak-hak mereka yang wajib atas mereka. Walaupun kita tahu dari pembahasan sebelumnya, kalau jawaban Nabi adalah menahan tangan dan lidah dari mengganggu, ini memang wajib. Adapun kalau masalah memberikan makan dan menebarkan salam, ini tidak sampai wajib, tapi mustahab. Faja'ala khaira af'aliha wa afdaliha, faja'ala khaira af'aliha wa afdalaha, maka Nabi menjadikan perbuatan karakter Islam yang terbaik dan yang paling utama fil ajri wal masubah, dari sisi pahala dan ganjaran adalah ita'amat ta'am, memberikan makanan, alladzi bihi qiwamul abdan, yang dengan itu badan menjadi tegak. Ya, terutama tetangga, terutama dulu pada waktu mungkin apa masa-masa apa namanya itu PKP itu, ada yang kelaparan, tak mampu keluar sana sini, ya sudah harus dibantu oleh tetangga-tetangganya. Sampai ada case di negara seberang sana, ada yang mati kelaparan, tetangganya tak ada yang tahu dan sebagainya, kasihan. Pemerintah terlambat informasinya, terlambat 3 hari, seperti itu kasihan. Jelas kalau seperti itu sampai tingkat wajib ya, orang kelaparan wajib dibantu bagi yang tahu dan mampu. Wal angfus, dan tegaknya jiwa, ya jiwa perlu makanan. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.